Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 94. Tidak mungkin bagi Feng Yu untuk menerima klausul tidak masuk akal yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Jika itu adalah investor asing, pemerintah kota mungkin tidak akan melakukan ini, tetapi Feng Yu adalah penduduk lokal dari Provinsi Longjiang. Nilai asli pabrik mesin hanya bernilai sedikit lebih dari 10 juta rubel, tetapi tiba-tiba meningkat menjadi 27 juta rubel. Sebagian darinya adalah karena pemerintah kota menyuntikkan modal ke dalamnya, tetapi aset tetap dinilai terlalu tinggi. Dengan diam, Feng Yu sudah menyerah pada pemerintah kota. Jika bukan karena mempertahankan kesan yang baik dan kolaborasi masa depan dengan pemerintah, Feng Yu akan menunjukkannya, pemerintah kota memperlakukannya sebagai pengisap. Pabrik mesin ingin melemahkan saham Feng Yu, tetapi Feng Yu juga memikirkan hal yang sama. Dia perlahan-lahan akan membiarkan pabrik ini menjadi bagian dari konglomeratnya. Direktur Feng, tolong beri kami pendapat Anda. Li Mingde menoleh ke Feng Xingtai. Karena dia tidak bisa menangani yang muda, maka dia akan mencoba membujuk Feng yang lebih tua. Meskipun Feng Xingtai tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, dia masih mempercayai putranya sepenuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia tidak punya pendapat lain selama pemerintah kota menyetujui persyaratan Feng Yu. Para pejabat dari Departemen Pertanian dan beberapa pemimpin dari pabrik mesin mencoba membujuk Feng Yu. Pada akhirnya, mereka mulai menekannya dengan menggunakan kepentingan nasional. Feng Yu mengabaikan mereka. Ini juga bukan produk militer. Hanya ada mesin pertanian. Mereka juga berdiri untuk mendapat keuntungan darinya. Selain itu, Feng Yu sudah membuat beberapa konsesi. Jika tidak, ia akan menggabungkan mesin dan teknologi bersama untuk bernegosiasi dengan mereka. Dia akan meminta setidaknya 20% saham. Zhang Ruiqiang melihat negosiasi tidak berjalan dengan baik dan kedua belah pihak akan mulai berdebat. Dia segera melangkah. Bapak, Feng, kita sudah mencapai kesepakatan kemarin, tapi mengapa hari ini menjadi seperti ini? Kamu bertanya padaku. Anda harus bertanya kepada mereka. Kami tidak membicarakan hal lain, hanya mesin-mesin produksi ini. Saya baru saja menjual mesin-mesin ini ke pabrik seharga 2,4 juta rubel, dan sekarang mereka menilai mesin-mesin ini sebesar 4 juta rubel dan mengklaim bahwa mesin-mesin ini sebanding dengan jumlah ini. Sekali lihat dan Anda harus tahu siapa yang salah. Jika saya dapat mengimpor satu set mesin, maka saya dapat mengimpor set lain. Saya dapat dengan mudah menemukan 10 pihak yang berminat yang ingin bekerja dengan saya. Itu karena saya dapat mengimpor mesin paling canggih dan saya memiliki teknologi paling canggih. Li Mingde, kamu semua salah. Kalian semua harus serius mempertimbangkan klausa Feng. Zhang Ruiqiang mengisyaratkan. Dia sudah tahu ada sesuatu yang mencurigakan dengan dokumen itu. Dia juga melakukan ini untuk hal-hal ini untuk mendapatkan manfaat terbesar bagi kota. Tetapi dia tidak berharap pabrik mesin menjadi begitu buruk. Menggembungkan nilai aset tetap dan membiarkan pihak lain mencari tahu pada pandangan pertama, sekelompok orang yang tidak berguna. Selama pertemuan di pemerintah kota, mereka diperintahkan untuk membangun hubungan yang baik dengan Feng Yu. Jika dia bisa mendapatkan mesin dan teknologi canggih Uni Soviet, itu berarti dia kompeten. Jika Bing City bisa mendapatkan lebih banyak dari mesin dan teknologi ini, maka hanya masalah waktu bagi Bing City untuk mengembalikan kejayaannya yang dulu menjadi basis industri bangsa. Nak, apa yang terjadi? Anda mengatakan bahwa orang-orang ini mencoba menipu kita. Feng Xingtai menarik Feng Yu ke samping dan bertanya dengan lembut. Para pemimpin ini seharusnya tidak menipu uang dari rakyat. Jangan khawatir. Saya sengaja membiarkan mereka menipu saya. Tanpa dukungan pabrik motor, pemerintah kota atau bahkan pemerintah provinsi, juga akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup, yakinlah. Kami tidak akan membuat kerugian. Sekarang Kirilenko kesulitan mendapatkan mesin dan teknologi ini. Risikonya juga sangat besar, tapi itu karena harga rendah yang ditawarkan Kirilenko, dan beberapa pabrik tidak mudah dinegosiasikan. Hanya 1 tahun, dan ekonomi Uni Soviet akan mencapai titik terendah. Lebih banyak pabrik akan tutup, dan mereka yang berani akan mulai menjual mesin. Ketika itu terjadi, Feng Yu akan dapat mengimpor mesin dan teknologi yang lebih maju. Pada saat itu, Feng Yu tidak akan menyerah pada orang-orang ini. Dia akan menggunakan mesin-mesin dan teknologi untuk menjadi pemegang saham utama dan mengambil kendali pabrik. Para pemimpin pabrik mesin saat ini terlalu konservatif. Dengan mereka memimpin, pengembangan pabrik mesin tidak akan baik. Meskipun Feng Yu bukan ahli dalam hal ini, dia yakin untuk memimpin pabrik. Li Mingde dan yang lainnya berkumpul untuk berdiskusi. Direktur Feng yang lebih muda ini bukanlah orang yang mudah dihadapi,
dan Direktur Feng yang lebih tua hanya diam dan membiarkan Direktur Feng yang lebih muda. Direktur Feng yang lebih muda ini bukanlah orang yang mudah dihadapi, dan Direktur Feng yang lebih tua hanya diam dan membiarkan Direktur Feng yang lebih muda membuat semua keputusan. Mengapa tidak menyetujui persyaratan mereka saja? Tapi 3 kondisi yang ditetapkan oleh Feng Yu membuat mereka tidak nyaman. Mereka ingin memberi Feng Xingtai gelar asisten manajer atau kepala serikat pekerja. Bagaimanapun, itu hanya sebuah gelar, dan tidak ada otoritas yang menyertainya. Yang dengan kata akhir masih akan menjadi Li Mingde. Sayangnya bagi mereka, Feng Yu tidak jatuh pada trik mereka dan bahkan menunjukkan masalah nilai aset tetap yang meningkat. Jika mereka masih tidak menerima kondisi Feng Yu mungkin meminta untuk memeriksa kembali nilai aset pabrik. Baik, kami akan mengubah kontrak seperti yang Anda minta. Lalu bisakah kamu mendaftar sekarang? Kamu mengubah kontrak dan biarkan aku melihat dulu. Feng Yu perlahan meneliti kontrak yang diamandemen. Kali ini, Li Mingde tidak mencoba trik apapun, dia hanya mengubah istilah yang ditunjukkan Feng Yu dan tidak menambahkan klausa lain. Ayah, kamu bisa menandatanganinya sekarang. Feng Xingtai duduk di meja tengah dan menandatangani kontrak bersama dengan Zhang Ruiqiang. Ada segel SASAC, pengawasan aset milik negara dan komisi administrasi Dewan Negara pada kontrak. Jenis kontrak ini, Li Mingde masih belum memenuhi syarat untuk ditandatangani. Ekspresi wajah Feng Xingtai sangat kaku. Ada orang-orang dari stasiun TV yang merekam upacara penandatanganan kontrak. Dia akan pergi ke TV. Feng Yu bersembunyi di sudut. Ayahnya bisa muncul di TV dan menjadi wirausahawan terkenal. Tetapi jika dia dinobatkan sebagai pengusaha muda yang sukses, maka dia tidak akan bisa bersekolah. Untuk perayaan, mari makan siang di kantin pabrik motor. Li Mingde melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Feng Yu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat makanan dan alkohol di atas meja. Hanya ada 12 orang, termasuk Zhang Ruiqiang, Feng Yu, dan Feng Xingtai, pada makan siang ini dan ada lebih dari 20 hidangan di atas meja. Ada juga Maotai, anggur Cina. Ini setidaknya lebih dari 10 RMB per botol, dan ada 6 botol. Makanan mewah ini sebanding dengan makanan yang dimakan oleh orang kaya dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya. Feng Yu dengan santai bertanya. Direktur Li, berapa biaya makan ini? Tidak banyak. Kami akan mengembalikan uang dari pabrik. Apa yang kamu khawatirkan? Li Mingde berkata, tersenyum bahagia. Itulah yang saya khawatirkan. Ada masalah serius tentang penggantian dari pabrik. Penggantian dari beberapa pemimpin pabrik lebih tinggi daripada para pemimpin di pemerintah kota. Mereka masih mengganti untuk liburan dan resepsi mereka. Ini semua dana pabrik, dan saya membayar sebagian darinya. Dana ini tidak bisa dihabiskan dengan cara ini. Inilah alasan mengapa saya ingin mengawasi keuangan. Feng Yu berkata dengan serius. Semua orang wajah berubah. Feng Xingtai masih memegang cangkirnya, tetapi dia segera melihat semua orang meletakkan cangkir mereka dan menatap putranya. Apa? Mereka mencoba menggertak anak saya. Mereka harus melewati saya dulu. Feng Xingtai membuka matanya lebar-lebar dan memilih salah satunya dan balas menatap. Direktur Feng, kekhawatiranmu sedikit tidak perlu. Kami makan siang yang begitu enak hanya untuk merayakan Anda menjadi pemegang saham. Jangan bicara tentang ini. Di sini, makanlah sayur dan anggur. Li Mingde berkata dengan keras, mengubah topik pembicaraan. Feng Yu tidak melanjutkan membicarakan hal ini. Konsep tidak dapat diubah dalam 1 atau 2 hari, Feng Yu ingin menjadi pemegang saham utama pabrik dalam 2 tahun sehingga ia dapat memecat siapapun yang menyalahgunakan dana perusahaan dengan cara ini. Bab 95, restrukturisasi di pabrik mesin tidak selesai. Kontrak telah ditandatangani, tetapi mereka harus menunggu beberapa hari sebelum sertifikat saham. Feng Xingtai kembali ke desa karena dia khawatir tentang pabrik pengolahan makanan. Feng Yu telah menyerahkan informasi teknologi dan 3 ahli ke pabrik mesin dan kembali ke sekolah. Murid-murid lain terbiasa Feng Yu melewatkan kelas setiap sekarang dan kemudian. Para guru tidak dapat melakukan apapun karena wakil kepala sekolah melindunginya. Tetapi hanya setelah 2 hari, Feng Yu melamar cuti lagi. Kali ini, Feng Yu terpaksa mengambil cuti dari sekolah. Pekan lalu, batch terakhir mobil bekas telah tiba, dan pabrik motor telah bekerja lembur untuk menyelesaikan perbaikan mobil-mobil itu. Hari ini, semua perbaikan selesai, dan Fu Guangzheng datang di kota Bing di pagi hari. Batch mobil bekas ini membuat Kirilenko sibuk untuk sementara waktu. Meskipun ada banyak mobil Inggris di Uni Soviet, tidak banyak yang menjual kendaraan bekas Inggris. Kirilenko telah menghabiskan waktu yang lama di Moskwa dan kota-kota sekitarnya untuk menemukan cukup mobil-mobil mewah. Dia hanya berhasil mendapatkan 53 mobil.
Berdasarkan perkiraannya, tidak akan ada lebih dari 10 mobil mewah Inggris bekas di Moskow dan kota-kota terdekat. Untungnya Feng Yu telah memulai impor mesin dan bisnis teknologi. Ini memungkinkan Kirilenko untuk menjatuhkan mitra bisnisnya dan keluar sendiri. Hanya dengan melakukan bisnis ini, ia menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Tentu saja, jumlah produk China Feng Yu yang dijual ke Kirilenko juga meningkat banyak. Di Moskow dan kota-kota terdekatnya, ia adalah pemasok paling populer produk-produk Cina. Setiap hari, dia hanya berbaring di sofa dan minum vodka. Tetapi uangnya terus meningkat. Fu Guangzheng keluar dari hotelnya dan langsung pergi ke Taihua Trading bersama anak buahnya. Batch terakhir dari mobil mewah bekas, terutama mobil sport itu, dijual dengan harga tinggi. Dia mendapatkan mobil-mobil itu dengan rata-rata 400.000 RMB, dan dia menjualnya dengan rata-rata 630.000 RMB. Setelah dikurangi transportasi dan biaya lain-lain, ia masih mendapat untung lebih dari 30%. Meskipun keuntungannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dia menjual barang-barang antik, itu tidak sering untuk mendapatkan barang antik yang bagus. Juga, risiko mendapatkan barang antik imitasi sangat besar. Bisnis mobil bekas ini lebih aman dan lebih stabil. Akan lebih bagus jika ada pasokan konstan dari mobil-mobil ini. Terutama sports car. Sports car sangat populer di kota-kota kawasan pesisir. Beberapa mekanik sedang memeriksa dan menguji mobil sementara Fu Guangzheng dan Feng Yu duduk di samping mengobrol. Bapak, bisnis Feng sedang booming. Di masa depan, jika Anda memiliki proyek yang bagus, silakan tanya saya bersama. Fu Guangzheng berkata, menggunakan aksen kantonnya. Ini membuat Feng Yu meringis. Tetapi bahasa Mandarin Fu Guangzheng telah meningkat banyak dibandingkan dengan waktu sebelumnya mereka bertemu. Feng Yu dapat mengatakan bahwa dia telah berusaha keras untuk memperbaiki bahasa Mandarinnya. Untuk menjadi sukses, seseorang harus bekerja keras. Karena Tuan Fu menyebutkannya, saya memiliki peluang investasi yang baik, tetapi saya tidak yakin apakah Anda akan tertarik. Fu Guangzheng bergerak lebih dekat ke Feng Yu, peluang apa? Tolong beritahu saya tentang itu. Baru-baru ini, bisnis barang antik agak lambat, dan semakin banyak orang memasuki bisnis barang antik. Semakin sulit baginya untuk mendapatkan barang-barang antik yang bagus. Bulan lalu, ada seorang ahli yang salah menilai barang antik, dan itu menyebabkan dia menderita kerugian beberapa juta. Fu Guangzheng tahu bahwa dia tidak secanggih ahli dan khawatir hal yang sama akan terjadi padanya. Investasi akan menjadi pilihan yang lebih baik baginya karena risiko dan kerugiannya tidak signifikan. Sebagai contoh, bisnis mobil bekas Fu Guangzheng. Dia bahkan dipuji oleh ayahnya. Ayahnya senang dia mulai berbisnis di Cina. Akan lebih baik jika Fu Guangzheng dapat berinvestasi di beberapa pabrik industri. Ketika dia mendengar bahwa Feng Yu memiliki proyek investasi yang bagus, dia tertarik. Dia tidak memiliki masalah dalam berinvestasi beberapa juta RMB. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mengumpulkan 10 juta RMB. Apakah Tuan Fu tertarik pada pembuatan mesin? Pembuatan mesin. Jenis mesin apa? Fu Guangzheng mengerutkan kening. Teknologi manufaktur di China masih jauh di belakang AS dan Eropa. Meskipun memiliki potensi, saya masih membutuhkan teknologi yang relevan. Saat ini, masih mesin pertanian. Kami menggunakan mesin canggih dari Uni Soviet, dan ada bimbingan oleh para ahli dari Uni Soviet. Kami juga memiliki teknologi paling canggih di Uni Soviet. Mata Fu Guangzheng melebar, Tuan Feng bisa mendapatkan ini. Selain mesin pertanian, apakah Anda masih memiliki teknologi lain? Tuan Feng, mengapa kita melakukan pembuatan ini sendiri? Kami hanya bisa menjual data teknologi ini, dan kami akan kaya. Bagaimana dengan ini? Kami akan bermitra, dan saya akan keluar dengan modal, tetapi Anda akan mendapatkan bagian lebih besar dari keuntungan. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Fu, hal-hal tidak semudah yang Anda pikirkan, Anda mungkin tidak mengerti situasi di China sekarang. Jika Anda tidak memiliki dukungan dari pemerintah Tiongkok, Anda akan ditangkap sebelum Anda dapat menjual teknologi tersebut. Saya sekarang bekerja dengan pabrik mesin Bing City. Tetapi pabrik tersebut telah berganti nama menjadi Bing Cities Machinery Corporation Ltd. Ayah saya memiliki 10% saham di perusahaan. Jika Anda berinvestasi, saya jamin Anda akan mendapatkan pengembalian lebih dari 50% dalam 3 tahun. Fu Guangzheng menunduk dan tenggelam dalam pikirannya. Ada banyak masalah ketika bekerja dengan perusahaan milik negara. Dia telah bertemu banyak pemimpin perusahaan milik negara di selatan dan pemikiran para pemimpin ini konservatif dan kurang keterampilan manajemen. Akankah prospeknya bagus jika dia bekerja dengan mereka? Tapi sekarang, pabrik itu memiliki teknologi dan mesin canggih dari Uni Soviet, dan akan mudah untuk merebut pasar. Selanjutnya, Feng Yu adalah orang yang sangat cakap,
dan bahkan ayahnya memiliki 10% saham di pabrik. Investasi ini harus baik-baik saja. Juga, apa yang dikatakan Feng Yu itu benar, tanpa dukungan pemerintah Tiongkok, akan sangat merepotkan untuk melakukan banyak hal. Bapak, Feng, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin saya berinvestasi dalam hal ini? 副光长那么党方 you。 Dia merasa bahwa Feng Yu tidak memberitahunya segalanya. Sebenarnya, saya bisa menghubungi banyak orang. Tetapi alasan saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya adalah bahwa Anda adalah seorang pengusaha Hong Kong. Ada banyak hal yang saya sukai tentang pabrik. Keuangannya berantakan, gaya manajemen terbelakang, pemimpin pabrik konservatif, dan pemerintah kota terus mengganggu operasi pabrik. Dengan investasi Anda, saya percaya bahwa semua ini akan berubah dalam 1 tahun. Pemegang saham terbesar akan memanggil tembakan di perusahaan pemegang saham. Apa yang membuatmu berpikir bahwa mereka akan mendengarkanmu? Bagaimana jika saya bisa menjadi pemegang saham terbesar? Feng Yu menjawab Fu Guangzheng dengan sebuah pertanyaan. Anda akan menyuntikkan lebih banyak modal untuk mencairkan saham pemegang saham lainnya. Wajah Fu Guangzheng berubah. Dilusi saham akan berarti bahwa sahamnya juga akan terdilusi. Lalu apa gunanya berinvestasi? Hanya untuk membantu Feng Yu. Anda juga dapat terus berinvestasi. Jika Anda tidak memiliki cukup dana, Anda dapat meminjam dari ayah Anda. Dengan saham ini sebagai jaminan, dia akan meminjamkan dana yang Anda butuhkan. Anda harus dapat melihat potensi pabrik ini. Anda harus tahu bahwa China adalah negara pertanian dan pasar untuk mesin pertanian sangat besar. Juga, saya tidak akan menggunakan uang untuk menyuntikkan modal. Saya akan menggunakan mesin canggih dan jenis teknologi lainnya untuk berinvestasi. Mereka tidak akan menolak saya. Juga, mesin dan teknologi ini setidaknya 10 tahun lebih maju dari China. Berapa banyak yang bisa dihasilkan pabrik dalam 10 tahun, Anda harus tahu matematika. Fu Guangzheng merasa pusing dari gambar Feng Yu yang indah. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, Feng, bisakah kamu biarkan aku mempertimbangkan dulu dan kembali padamu dalam beberapa hari? Feng Yu mengerti. Fu Guangzheng perlu berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu. Tentu saja, Anda dapat kembali kepada saya sebelum tahun baru. Bab 96. Setelah Fu Guangzheng meninggalkan Taihua Trading, ia langsung pergi ke kantor pos untuk menelepon ke rumah. Dia merasa perlu berdiskusi dengan ayahnya. Meskipun ayahnya tidak benar-benar menyukainya, jika itu menyangkut bisnis, ayahnya masih akan memberinya beberapa petunjuk. Setelah mendengar keadaan dari Fu Guangzheng, Fu Rongjing merasa berbesar hati. Dia mungkin memperlakukan putranya yang lebih tua dengan lebih baik, tetapi Fu Guangzheng juga putranya, bagaimana mungkin dia tidak peduli padanya. Fu Guangzheng belum berjalan di jalan yang direncanakan Fu Rongjing untuknya. Dia telah mengajarinya tentang investasi, tetapi dia tidak tertarik. Sebaliknya, ia hanya suka mencampuri barang-barang antik dan menghabiskan banyak uang. Untungnya Fu Guangzheng telah mempelajari pelajarannya dan setidaknya tidak bisa membuat kerugian sekarang. Namun, Fu Rongjing masih merasa bahwa bisnis barang antik terlalu berisiko. Tapi 2 bulan lalu, Fu Guangzheng memulai bisnis mobil mewah bekas Inggris, dan keuntungannya juga tidak rendah. Bisnis ini menarik perhatian Fu Rongjing. Jika putranya bisa mengenal beberapa orang yang cakap di Tiongkok, itu akan bermanfaat bagi seluruh keluarga Fu. Fu Rongjing belum pernah mendengar tentang Bing Cities Machinery Corporation Ltd sebelumnya, tetapi jika itu seperti yang dikatakan putranya, pabrik itu menggunakan mesin dan teknologi canggih Uni Soviet, dan ada juga pakar dari Uni Soviet di sana, maka itu akan bernilai investasi. Tapi yang membuat Fu Rongjing senang adalah Fu Guangzheng mengenal Feng Yu. Seorang remaja, yang masih bersekolah di sekolah menengah, dapat melakukan perdagangan Sino-Soviet dan mendapatkan teknologi dan mesin paling canggih, yang bahkan tidak dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok. Pasti ada seseorang yang kuat di belakangnya. Fu Rongjing merasa bahwa membangun hubungan yang baik dengan Feng Yu bernilai lebih dari membiarkan putranya mendapat untung sekarang. Dia senang putranya bisa memiliki teman yang cakap. Dia memutuskan untuk memberi putranya uang untuk investasi. Hanya 3 juta rubel. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya memberinya uang untuk investasi dan dia tidak perlu mengumpulkan dana dari teman-temannya, Fu Guangzheng sangat gembira. Dengan cara ini, tidak hanya dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Feng Yu dan investasi yang stabil, yang paling penting adalah dia masih memiliki sisa uangnya sendiri. Dia bahkan dapat melakukan bisnis barang antiknya. Li Mingde mengalami sakit kepala selama beberapa hari terakhir. Mesin Feng Yu dijual ke pabrik sangat bagus dan jauh lebih canggih daripada mesin yang ada. Mereka juga meneliti informasi teknologi, dan teknologi ini memang setidaknya 10 tahun lebih maju dari China.
Para ahli dari Uni Soviet telah membantu mereka mengatur dan mengkalibrasi mesin, dan juga membantu mereka untuk memodifikasi mesin lama mereka. Tetapi proses restrukturisasi ini juga membuatnya menjadi kambing hitam. Awalnya, dia mengatakan kepada para pemimpin pemerintah kota untuk meningkatkan nilai aset tetap dan kemudian menyuntikkan sejumlah besar modal untuk mengurangi proporsi saham Feng Xingtai. Setelah restrukturisasi, uang akan dikembalikan ke pemerintah kota. Lagi pula, bahkan ketika pabrik diubah menjadi perusahaan swasta, dia masih menjadi general manager. Akan mudah baginya untuk mentransfer dana ini. Tetapi dia tidak pernah mengharapkan Feng Yu untuk membawa seorang petugas keuangan, dan bahkan menambahkan klausul dalam kontrak, yang menyatakan bahwa segala masalah keuangan yang melibatkan jumlah besar akan memerlukan persetujuan resmi perwakilan Feng Xingtai atau Feng Xingtai. Jika dia hanya dapat mentransfer beberapa ribu RMB pada satu waktu, berapa lama baginya untuk menarik modal yang disuntikkan oleh pemerintah? Selain itu, siapapun yang melihat akun dapat dengan mudah menemukan perbedaan ini. Dia akan berada dalam masalah besar kalau begitu. Sekarang, pemerintah kota mengejarnya untuk mengembalikan dana, dan Li Mingde pergi ke Zhang Ruiqiang untuk meminta bantuan. Tetapi Zhang Ruiqiang memintanya untuk memikirkan solusi sendiri. Pertama, Zhang Ruiqiang adalah orang yang mengisyaratkan ide ini kepadanya. Zhang Ruiqiang, dirinya sendiri juga tidak berharap Feng Yu menjadi begitu tajam dan sudah mendahului trik yang mungkin mereka gunakan. Sekarang, dia juga dalam kesulitan. Dia telah berjanji kepada wali kota bahwa dana yang disuntikkan ke pabrik akan dikembalikan ke kota. Dia berpikir bahwa dana itu dapat ditarik setelah sebulan, selama dividen akhir tahun. Tapi sekarang, pemerintah kota sangat membutuhkan uang ini dan tidak mampu menunggu selama 2 minggu, apalagi 1 bulan. Zhang Ruiqiang masih berpikir ketika dia melihat Li Mingde memasuki kantornya lagi. Li Tua, apakah ada hal lain? Zhang Ruiqiang tidak senang. Dia membantunya memikirkan solusi, dan tidak ada gunanya bagi Li Mingde untuk terus mengunjungi kantornya. Ada banyak hal lain yang harus ditangani selain pabrik mesin. Wali kota Zhang, saya baru saja menerima berita bahwa ada pengusaha Hong Kong yang ingin berinvestasi di pabrik kami. Apakah Anda pikir kami harus menjual sebagian saham kami kepadanya? Dengan cara ini, kita akan dapat mengembalikan 20 juta RMB ke pemerintah kota. Pengusaha Hong Kong, apakah dia memiliki kekuatan finansial? Berapa banyak yang bisa ia investasikan? Zhang Ruiqiang sangat gembira. Sekarang, China ingin menarik investasi dari Hong Kong terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh dana asing lainnya. Bing City masih belum memiliki investasi dari Hong Kong, dan ini akan menjadi preseden bagi mereka. Li Mingde menjawab dengan malu-malu, saya belum mencari tahu. Pengusaha itu hanya akan mengunjungi pabrik mesin di sore hari. Saya akan mencari tahu setelah turnya ke pabrik. Baik, lalu tunggu apa lagi? Kembali ke pabrik untuk mengatur sekarang. Anda harus membuatnya berinvestasi. Li Mingde meninggalkan kantor Zhang Ruiqiang, dan Zhang Ruiqiang segera pergi ke kantor wali kota untuk melaporkan masalah ini. Ini adalah kabar baik dan tetapi jika dia membuat semua keputusan sendiri dan mengklaim semua penghargaan, maka itu akan menjadi langkah yang salah. Bapak, Feng, kamu tidak ikut denganku. Bukankah Anda memiliki saham di perusahaan ini juga? Fu Guangzheng merasa bingung. Feng Yu tersenyum misterius dan berkata, aku tidak akan pergi denganmu dan lebih baik kau tidak menyebutku sama sekali. Yang paling penting, jangan bilang pada mereka bahwa akulah yang meminta Anda untuk berinvestasi di pabrik ini. Jika tidak, Anda tidak akan bisa berinvestasi. Mengapa? Feng Yu menunjuk kepalanya sendiri dan berkata, karena pemikiran dan pandangan yang berbeda, mereka berhati-hati dan waspada terhadap saya. Jika ini Hong Kong, saya masih akan bekerja dengan mereka. Saya akan memikirkan cara untuk mengambil alih mereka karena saya orang yang memberi mereka mesin dan teknologi. Namun, ini Cina, dan saya harus bekerja dengan mereka untuk saat ini, jika tidak, nanti akan ada banyak masalah. Fu Guangzheng mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kita menambahkan kedua saham kita bersama, itu masih akan kurang dari 50%. Mereka masih akan memiliki kata akhir. Jangan khawatir, ini hanya sementara, dan itu tidak akan mempengaruhi keuntungan kami. Kebijakan China akan diliberalisasi lebih lanjut dalam beberapa tahun ke depan, dan saat itulah kita dapat melenturkan otot kita. Jika Anda menyesal, Anda masih bisa melepaskan kesempatan ini. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Fu Guangzheng ingat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya dan dia memandang Feng Yu, tidak, karena kamu mengatakan bahwa pabrik ini layak investasi, aku akan mempercayaimu. Sebenarnya, kunjungan siang ini ke pabrik hanyalah formalitas. Saya pasti akan menginvestasikan uang saya di pabrik ini. Tidak peduli apa yang terjadi, Fu Guangzheng tidak akan menderita kerugian.
Dana itu disediakan oleh ayahnya tetapi dengan namanya. Bahkan jika itu adalah investasi yang gagal, dia masih akan memiliki aset hampir 20 juta RMB lebih. Lebih buruk datang ke terburuk, dia hanya bisa menjual sahamnya, dengan uang ini, ia akan menjadi salah satu dealer barang antik terbaik. Feng Yu mengangguk. Karena Fu Guangzheng sangat mempercayainya, dia mungkin menyertakan dia untuk mendapatkan uang bersama di masa depan. Saya bisa berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan menyesal melakukan investasi ini. Bab 97. Gantung spanduk lebih tinggi. Mengapa bendera berwarna itu bengkok? Ada daun di sudut itu. Cepat pergi. Bos besar dari Hong Kong akan segera tiba. Dia adalah tamu asing, dan setiap orang harus menyambutnya dengan baik. Ini tidak hanya menyangkut citra perusahaan kami dan juga pemerintah kota dan bahkan pemerintah provinsi kami. Anda semua harus memperhatikan hal ini. Factory, tidak, itu seharusnya General Manager, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Li Mingde melihat sekeliling dan mengangguk, tidak apa-apa. Bagaimana dengan pengaturan di kantin? Sudah diselesaikan. Kami telah menyiapkan banyak permainan liar, dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak pernah dimakan bos besar ini dari Hong Kong. Baik, jika kami berhasil, Anda akan mendapatkan kredit. Bunyi klakson, bunyi klakson. Sebuah mobil sedan hitam muncul di pintu masuk pabrik. Penampilan mobil ini sangat megah. Ada dewi terbang kecil berdiri tegak di depan kendaraan. Banyak yang merasa mobil ini mewah tetapi belum pernah melihat logo sebelumnya. Itu bukan Mercedes-Benz atau BMW. Mobil sedan berhenti, dan pengemudi turun untuk membuka pintu penumpang belakang. Seorang pria yang mengenakan mantel hitam, topi bowler, syal putih, dan sepatu kulit yang dipoles turun dari mobil. Yang mana Li Mingde, manajer Li? Li Mingde bergegas maju dan menggunakan kedua tangannya untuk menjabat tangan Fu Guangzheng. Saya Li Mingde dari Bing City Machinery Corporation Ltd. Kami di sini untuk menyambut Tuan Fu untuk berinvestasi di pabrik kami. Mengunjungi. Saya belum memutuskan untuk berinvestasi, kata Fu Guangzheng. Bahasa Mandarin kantonnya membuat Li Mingde tidak nyaman, tetapi Li Mingde tidak punya pilihan. Mobil itu adalah Rolls-Royce bekas yang disimpan Feng Yu untuk dirinya sendiri. Feng Yu meminjamkan Fu Guangzheng Rolls-Royce miliknya, tetapi sopirnya adalah lelaki Fu Guangzheng. Pengemudi itu dari selatan tetapi tahu bahasa Mandarin. Ia juga merangkap sebagai penerjemah Fu Guangzheng. Feng Yu telah memberitahu Fu Guangzheng bahwa untuk investasi ini, ia harus memposisikan dirinya tinggi. Dia tidak harus menunjukkan keinginan apapun. Semakin dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin berinvestasi di perusahaan, semakin baik kondisinya. Adapun pakaiannya, masih baik-baik saja jika dia berada di selatan. Tapi ini timur laut, dan itu November. Suhunya lebih rendah dari 10 derajat Celcius. Saat dia melangkah keluar dari mobil, dia bergidik. Dia seharusnya mengenakan beberapa potong pakaian di dalamnya. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan datang ke kota Bing di musim dingin. Itu terlalu dingin. Itu sama. Setelah kunjungan Anda masih akan berinvestasi di perusahaan kami. Tuan Fu, lewat sini. Saya akan membawa Anda berkeliling pabrik kami. Kami memiliki mesin paling canggih dari Uni Soviet, teknologi paling canggih, dan para ahli untuk membimbing kami. Kami adalah yang terbaik di negara ini. Li Mingde dengan antusias berkata. Fu Guangzheng berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Dia kelihatannya hanya melihat-lihat dengan santai tapi sebenarnya, dia mengamati pabrik dengan hati-hati. Ini berbeda dari yang dia bayangkan. Pabrik itu besar dan ramping. Tetapi ketika dia melihat spanduk dan bendera berwarna, dia tahu bahwa tempat itu dibersihkan untuk menyambutnya. Fu Guangzheng tidak tertarik pada upacara penyambutan ini. Dia akan berinvestasi di pabrik ini jika apa yang dikatakan Feng Yu tentang mesin dan teknologi dari Uni Soviet itu nyata. Bapak, Fu, lihat, lini produksi ini baru saja diatur dan dikalibrasi. Semua yang ada di bengkel ini baru, ini adalah mesin CNC digital. Itu dapat menghasilkan bagian-bagian mesin dan bantalan canggih. Para pekerja itu sedang mengerjakannya. Ada sedikit kebisingan, efisien dan pasti yang terbaik di Cina. Fu Guangzheng mengangguk. Itu tidak berisik seperti yang dia harapkan dan bengkel-bengkelnya luas, pabrik mencakup area yang luas. Tidak ada pabrik skala ini di Hong Kong. Tetapi Hong Kong bukanlah kota industri. Fu Guangzheng melihat seorang asing menginstruksikan beberapa pekerja. Ini adalah ahli di bidang teknik mesin. Feng Yu memberitahunya tentang. Bapak, Fu, bantalan ini baru saja diproduksi. Ia memiliki 0 cacat, dan 100% akan lulus QC. Fu Guangzheng tidak tertarik dengan ini. Dia hanya khawatir jika ada mesin dan teknologi canggih dari Uni Soviet. Tujuan kunjungannya di sini selesai, tetapi dia masih harus berpura-pura.
Setidaknya dia harus berkeliling pabrik selama 1 jam untuk menunjukkan bahwa dia serius mempertimbangkan berinvestasi di perusahaan ini. Namun, dia juga tidak bisa tinggal lama di sana karena itu akan menunjukkan bahwa dia sangat tertarik. Juga, udara di pabrik itu mengerikan. Fu Guangzheng menggunakan sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidungnya saat dia berjalan-jalan. Dia bahkan tidak menyentuh produk jadi yang ditunjukkan kepadanya oleh Li Mingde. Produk-produk itu berminyak, dan dia tidak ingin menyentuh mereka dengan tangan kosong. Fu Guangzheng punya OCD, dan dia harus mandi setidaknya 2 kali sehari dan mencuci tangannya 7 hingga 8 kali. Jika tangannya diwarnai dengan minyak, akan sulit untuk dicuci. Sekalipun noda-noda itu hilang, baunya tetap ada di sana, dan ia tidak akan bisa makan atau tidur. Tapi sekarang, Fu Guangzheng masih belum bisa pergi. Li Mingde semakin bersemangat saat berbicara. Dia melihat bos besar ini dari Hong Kong mengangguk dan berpikir bahwa dia puas dengan pabrik. Itu adalah direktur kantor yang memperhatikan ketidaknyamanan Fu Guangzheng, dan dia berbisik kepada Li Mingde, General Manager, bos Hong Kong terus menutupi hidungnya dengan sapu tangannya. Mungkinkah dia tidak suka bau di pabrik? Mengapa tidak mengundangnya ke kantor untuk melihat prestasi dan kehormatan kita di masa lalu? Li Mingde memandang Fu Guangzheng dan melihat bahwa itu adalah apa yang dikatakan direktur kantor. Mengunjungi kantor prestasi dan kehormatan. Gagasan ini tidak buruk. Perusahaan ini adalah pabrik mesin Bing City sebelumnya dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Penghargaan ini harus menarik pengusaha Hong Kong ini untuk berinvestasi. Bapak, Fu, jadi kamu masih ingin tur bengkel? Mengapa tidak pergi ke kantor untuk melihat pencapaian sejarah kita? Fu Guangzheng mengangguk, oke, saya juga ingin melihat itu. Fu Guangzheng menyimpan sapu tangannya ketika mereka memasuki gedung kantor. Li Mingde memulai perkenalan dan penjelasannya tentang sejarah dan pencapaian pabrik. Penghargaan-penghargaan ini dikeluarkan oleh pemerintah kota dan penghargaan-penghargaan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Li Mingde merasa sangat bangga ketika dia menunjukkan prestasi masa lalu itu. Meskipun sebagian besar penghargaan ini dikeluarkan selama masa pendahulunya, dia mengatakan seolah-olah itu karena dia, pabrik mendapatkan penghargaan ini. Setelah setengah jam, Li Mingde masih belum selesai, dan Fu Guangzheng mulai tidak sabar. Dia menyela Li Mingde, GM Li, dapatkah saya melihat laporan keuangan? Jantung Li Mingde berdegup kencang. Meskipun keuangan perusahaan tidak berantakan, itu tidak transparan. Selama restrukturisasi, nilai aset tetap meningkat, dan bahkan Feng Yu bisa menunjukkannya. Pengusaha Hong Kong ini mungkin juga memperhatikannya. Keuangan perusahaan kami rapi, dan kami memiliki dana surplus. Aset tetap hanya tanah, pabrik, mesin dan teknologi. Tidak perlu melihat ini. Sangat. Nilai aset tetap ini harus cukup tinggi. Jika saya berinvestasi, maka akankah saya memiliki hak untuk berbicara tentang hal-hal yang melibatkan keuangan? Fu Guangzheng bertanya dengan santai. Tentu saja, kami adalah perusahaan pemegang saham, dan semua pemegang saham memiliki hak untuk memantau keuangan. Salah satu pemegang saham kami bahkan menempatkan seseorang di sini untuk memantau masalah ini. Li Mingde berkata, kotoran, mengapa orang ini dari Hong Kong terus berbicara tentang keuangan? Tetapi tidak peduli apa, dia harus berinvestasi di perusahaan. Jika uang itu masih belum dikembalikan ke pemerintah kota, maka ia akan berada di buku-buku buruk para pemimpin pemerintah kota. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.